Hey kid, don't ever let them get inside your head. Shin Tae-yong akan diamkan Hernando Ari usai blunder melawan Irak. Seharusnya bisa tampil bagus bersama Martin Paes. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan komentar terkait blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari. Kata Shin Tae-yong, untuk saat ini ia tidak akan berbicara dahulu dengan kiper timnas Indonesia itu. Hernando Ari yang telah diberi kesempatan membela timnas Indonesia justru melakukan blunder parah. Padahal seperti yang kita tahu, timnas Indonesia punya dua orang kiper yakni Hernando Ari dan Martin Paes. Martin Paes sengaja diundur untuk melawan Filipina. Kesempatan emas pertama diberikan kepada Hernando Ari, justru malah jadi dianggap jadi ajang kelinci percobaan. Hernando Ari melakukan blunder saat laga timnas Indonesia versus Irak pada pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Blunder itu dilakukan Hernando Ari pada menit ke-88. Kiper Persebaya Surabaya itu sedang menggiring bola di daerah kotak penalti timnas Indonesia. Hernando Ari bingung karena ruang gerak rekan-rekannya sudah tertutup para pemain Irak. Hernando Ari mencoba melewati pemain Irak, Ali Jasim, namun gagal. Setelah bola direbut Ali Jasim, pemain bernomor punggung 17 itu langsung melepaskan tendangan ke gawang timnas Indonesia yang berujung gol. Irak pun memastikan diri berhasil meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-0. Sebelumnya, penyerang Irak, Aiman Hussein, mencetak gol ke gawang timnas Indonesia pada menit ke-54 melalui tendangan penalti. Usai pertandingan, Shin Tae-yong melihat Hernando Ari yang termurung sendiri di ruang ganti. Ia menilai Hernando Ari merasa bersalah karena telah melakukan blunder yang membuat timnas Indonesia kemasukan 2 gol dari Irak. Itu dilihat Shin Tae-yong di ruang ganti timnas Indonesia pasca pertandingan. Para pemain timnas Indonesia merenung karena gagal menang di depan 60.000 supporter yang memadati SUGBK. Suasana ruang ganti sama saja. Akan tetapi saya melihat memang Hernando Ari merasa bersalah sendiri, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Lebih lanjut Shin Tae-yong mengakui bahwa ia untuk saat ini tidak akan berbicara dahulu dengan Hernando Ari. Maksud Shin Tae-yong bukan marah, namun agar Hernando Ari bisa merenung dan bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Shin Tae-yong tentu saja berharap agar Hernando Ari bisa tampil lebih baik saat timnas Indonesia melawan Filipina. Pertandingan timnas Indonesia versus Filipina merupakan laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa besok. Jadi hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu, kata Shin Tae-yong. Saya ingin Hernando Ari bisa berpikir sedalam mungkin apa yang terjadi hari ini. Jadi saya yakin 2-3 hari ke depan, dia bisa kembali normal, tutupnya. Kelvin Verdong resmi jadi warga negara Indonesia, siap perkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Bek berkualitas tinggi, Kelvin Verdong, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan status barunya ini, Verdong siap memperkuat tim nasional Indonesia dalam laga krusial melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia ini akhirnya rampung setelah melewati berbagai tahapan administratif dan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Kelvin Verdong, yang memiliki karir gemilang di Liga Eropa, terutama di Belanda, telah menyatakan kebanggaannya bisa membela Indonesia. Ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya. Saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia dan berkontribusi dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, ujar Verdong dalam konferensi pers resminya. Proses naturalisasi Kelvin Verdong telah dimulai beberapa bulan lalu, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim nasional, terutama di lini pertahanan. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Verdong merupakan aset berharga bagi timnas. Kelvin Verdong adalah pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan luar biasa. Kehadirannya akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad kita, ujar Thohir.
Verdonk, yang berposisi sebagai bek kiri, memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan membantu serangan. Dengan tinggi badan 182 cm, ia juga memiliki keunggulan dalam duel udara, yang menjadi salah satu poin penting dalam pertandingan-pertandingan internasional. Pertandingan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian pertama bagi Verdonk bersama tim Garuda. Dikenal sebagai lawan yang tangguh dengan pemain-pemain yang memiliki fisik kuat dan teknik yang baik. Namun, dengan hadirnya Verdonk, diharapkan lini belakang Indonesia akan lebih solid dan siap menghadapi serangan-serangan dari Irak. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Verdonk dalam skuadnya. Kelvin adalah pemain yang sangat kami butuhkan. Dia memiliki pengalaman bermain di level tertinggi dan akan membawa stabilitas serta kepemimpinan di lini pertahanan. Saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi positif bagi tim, kata Shin Tae-yong. Kabar tentang naturalisasi Kelvin Verdonk disambut dengan antusias oleh para supporter sepak bola Indonesia. Media sosial ramai dengan ucapan selamat dan dukungan bagi Verdonk. Para pendukung berharap kehadiran Verdonk dapat membantu Indonesia meraih hasil positif dalam setiap pertandingan kualifikasi. Masyarakat Indonesia diharapkan untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas dalam pertandingan melawan Irak. Atmosfer stadion yang meriah dan dukungan supporter akan menjadi tambahan semangat bagi para pemain di lapangan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target utama PSSI dan timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari pemain-pemain berkualitas seperti Kelvin Verdonk, peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Perjalanan ini tidak akan mudah, namun dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, mimpi untuk tampil di Piala Dunia dapat terwujud. Resminya Kelvin Verdonk menjadi warga negara Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan semangat dan dedikasi tinggi, Verdonk siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pertandingan melawan Irak akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Mari kita dukung tim Garuda dengan penuh semangat dan doa, agar Indonesia dapat mengukir prestasi di kancah sepak bola internasional. Kelvin Verdonk resmi jadi warga negara Indonesia. Siap gabung timnas Indonesia di laga kontra Irak. Pemain sepak bola kelahiran Belanda, Kelvin Verdonk, kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sidang percepatan naturalisasi yang dilaksanakan di Jakarta. Keputusan ini disambut dengan antusias oleh banyak pihak, khususnya para penggemar sepak bola Indonesia yang telah lama menantikan kehadiran Verdonk untuk memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia. Komisi 3 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Kelvin Verdonk, diucap pimpinan rapat Komisi 3 DPR. Proses naturalisasi Kelvin Verdonk berlangsung relatif cepat. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Verdonk mendapatkan prioritas untuk menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan hukum. Sidang percepatan naturalisasi diadakan dengan lancar, dan Verdonk dinyatakan sah sebagai WNI setelah melalui semua tahapan yang diperlukan. Tidak lama setelah dinyatakan resmi menjadi WNI, Kelvin Verdonk langsung bergabung dengan sesi pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang tengah berlangsung. Pemain berusia 27 tahun ini terlihat bersemangat dan antusias menjalani latihan bersama rekan-rekan barunya di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Verdonk diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia. Kami sangat senang Kelvin bisa segera bergabung dengan tim. Pengalamannya di Liga Eropa akan sangat berharga bagi kami, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah latihan. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi pertandingan penting melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi debut Verdonk bersama Garuda, julukan Timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membantu tim meraih hasil maksimal. Kelvin Verdonk sendiri mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi menjadi WNI dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia.
Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Verdonk. Kabar naturalisasi Kelvin Verdonk disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola di Indonesia. Dukungan dan harapan tinggi diberikan kepada Verdonk untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme terhadap tambahan kekuatan baru di timnas. Naturalisasi Verdonk adalah langkah strategis untuk memperkuat timnas. Kami berharap dia bisa cepat beradaptasi dan memberikan yang terbaik di lapangan. Pertandingan melawan Irak akan menjadi momen penting bagi Kelvin Verdonk untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan persiapan yang intensif dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Seluruh masyarakat Indonesia kini menantikan debut Verdonk dengan penuh harap. Dukungan dan doa terus mengalir untuk timnas Indonesia agar dapat meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Semoga kehadiran Kelvin Verdonk dapat membawa semangat baru dan kemenangan bagi Garuda. Martin Paes sempat terganjal masalah, akhirnya lolos pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Kiper andalan Martin Paes sempat menghadapi hambatan besar terkait masalah hukumnya, yang mengancam karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Paes, yang dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, harus berjuang keras untuk membela dirinya di depan pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Martin Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. Hal di atas itulah yang mengganjal proses perpindahan Federasi Paes dari KNVB ke FIFA. Sebab dalam aturan FIFA, pemain yang sudah memperkuat negara tertentu sampai usia 21 tahun, sudah tidak bisa memperkuat negara lain. Tuduhan ini cukup serius, hingga akhirnya membawa Paes ke hadapan CAS untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, setelah melalui proses panjang dan melelahkan, CAS memutuskan untuk membebaskan Paes dari segala tuduhan. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh Martin Paes dan juga seluruh pendukung timnas Indonesia. Ini adalah tanda kemenangan besar bagi saya dan karir saya. Saya sekarang bisa fokus sepenuhnya pada tugas saya di lapangan, kata Paes setelah mendengar putusan tersebut. Menariknya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan mengosongkan slot kiper timnas jelang laga penting kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini awalnya memicu spekulasi dan kebingungan di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Menurut informasi yang didapat, Shin Tae-yong memutuskan untuk menunda pemanggilan kiper baru hingga keputusan CAS mengenai kasus Martin Paes keluar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan Paes dan berharap agar kiper andalannya tersebut bisa segera bergabung kembali dengan tim tanpa adanya hambatan hukum. Martin adalah bagian penting dari tim ini, dan kami ingin memberikan dukungan penuh kepadanya selama masa sulit ini. Kami percaya dengan kemampuannya dan berharap dia bisa segera bergabung kembali dengan kami untuk pertandingan penting melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat. Dengan kemenangan Martin Paes di CAS, kiper berusia 26 tahun tersebut kini bisa kembali fokus memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia pun bisa bernapas lega dengan kembalinya salah satu pilar penting dalam tim mereka. Dengan kembalinya Martin Paes, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid di laga kontra Irak. Pertandingan ini sangat krusial dalam perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain dan staf pelatih pun kini bisa fokus sepenuhnya pada persiapan teknis dan taktis, tanpa harus terganggu oleh masalah eksternal. Para pendukung timnas Indonesia di seluruh negeri tentu berharap agar keberuntungan dan semangat juang Martin Paes dapat menular kepada seluruh tim, membawa mereka meraih kemenangan dan mengukir prestasi di ajang sepak bola dunia.
Mees Hilgers, superstar senilai 122 miliar rupiah, umbar kode untuk timnas Indonesia, PSSI gerak cepat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, bek tengah berbakat asal Belanda yang kini bermain untuk FC Twente, menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda yang memiliki nilai transfer mencapai 122 miliar rupiah ini mengumbar kode siap memperkuat timnas Indonesia. Hilgers, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk membela tim Garuda. Kode tersebut ditangkap cepat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Dalam upaya memperkuat skuad nasional untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI bergerak cepat untuk mengurus proses naturalisasi Mees Hilgers. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan proses ini dengan segera. Mees Hilgers, lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda, memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente. Dia dengan cepat menunjukkan bakat luar biasanya sebagai bek tengah yang kokoh dan cerdas dalam membaca permainan. Di usia yang masih muda, Hilgers sudah menarik perhatian banyak klub besar di Eropa berkat penampilannya yang impresif di Eredivisie. Dengan tinggi badan 1,87 meter, Hilgers dikenal karena kemampuannya dalam duel udara, tackling yang bersih, dan ketenangan dalam menguasai bola. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi pilar pertahanan FC Twente dan berhasil membawa klub tersebut bersaing di papan atas Liga Belanda. Penampilan gemilangnya membuat nilai pasar Hilgers melambung hingga mencapai 122 miliar rupiah, menjadikannya salah satu bek muda paling berharga di Eropa. Dalam beberapa wawancara, Mees Hilgers mengungkapkan rasa bangganya terhadap warisan Indonesia dari pihak ibunya. Hilgers menunjukkan minat yang besar untuk membela timnas Indonesia jika ada kesempatan. Saya selalu merasa bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam diri saya. Akan menjadi kehormatan besar jika bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Hilgers dalam sebuah wawancara terbaru. Ucapan ini tentu menjadi angin segar bagi PSSI dan seluruh penggemar sepak bola di tanah air. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Hilgers, kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Merespons sinyal dari Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat. Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi Hilgers. Kami sudah berkomunikasi dengan Mees dan keluarganya. Proses naturalisasi ini akan kami percepat agar Mees bisa segera bergabung dengan timnas, ujar Erick Thohir. Tidak hanya itu, PSSI juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait lainnya untuk memastikan proses ini berjalan lancar. Erick Thohir menambahkan bahwa naturalisasi Hilgers adalah bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat timnas dalam jangka panjang. Kami melihat Mees sebagai investasi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Dengan kualitas yang dimilikinya, dia akan menjadi aset berharga bagi timnas, kata Thohir. Dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi matang. Pertandingan melawan Filipina menjadi salah satu laga penting yang harus dimenangkan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Shin Tae-yong menyambut baik rencana bergabungnya Mees Hilgers ke dalam skuadnya. Mees adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman bermain di level kompetitif. Kehadirannya akan sangat membantu kami, terutama dalam memperkuat lini pertahanan, ujar Shin Tae-yong. Proses adaptasi Mees Hilgers dengan timnas Indonesia akan dimulai segera setelah proses naturalisasinya selesai. Hilgers dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda untuk mempersiapkan diri menghadapi Filipina. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat menantikan debut Hilgers dalam balutan seragam merah putih. Kehadiran Mees Hilgers di timnas Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar dan meningkatkan kualitas permainan tim. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan seluruh penggemar, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil lebih kompetitif di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan panjang menuju Piala Dunia memang tidak mudah, namun dengan pemain berbakat seperti Hilgers, harapan untuk melihat Indonesia berlaga di panggung dunia semakin nyata.
PSSI berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di level tertinggi. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Mees Hilgers, sang superstar senilai 122 miliar rupiah, yang siap memberikan kontribusi besar bagi kejayaan sepak bola Indonesia.